Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan saleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat sehingga kita dapat beraktivitas dan belajar seperti biasanya ya. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang Abu Bakar As-Siddiq, di mana minggu lalu kita belajar tentang kepribadian serta akhlak mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau masuk Islam sampai akhirnya beliau masuk Islam. Hari ini kita akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Masih ingatkah kalian tentang apa itu khalifah? Ya, bagus, masih ingat ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin mengangkat para penggantinya yang akan meneruskan kepemimpinan pemerintahan Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Di mana dalam sejarah Islam terdapat 4 orang sahabat setia Rasulullah yang silih berganti menjadi penerus Rasulullah SAW dalam memimpin masyarakat Islam di Madinah dan Jazirah Arab ya. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin ya. Masih ingat ya, Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Rasul yang selalu bersama-sama dengan Rasul dalam mengarungi dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW merapat, di mana di Madinah itu ada kaum Ansar, ya, penduduk asli Madinah, dan kaum Muhajirin, penduduk asli Mekah yang hijrah ke Madinah, termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya. Nah, ini dari golongan Ansor dan Muhajirin berselisih ya, di mana golongan Ansor menginginkan dari golongan Ansor lah yang harus menjadi pengganti Rasulullah, yaitu menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Begitupun sebaliknya, dari kaum Muhajirin menginginkan sahabat-sahabat yang selalu berdampingan, selalu ikut berjuang berdakwah bersama Rasulullah SAW, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, akhirnya mereka bermusyawarah nih ya. Mereka bermusyawarah dan akhirnya Abu Bakarlah yang dipilih untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah, beliau berpidato di hadapan seluruh kaum muslimin yang telah berbaiat kepadanya, yang telah bersaksi menyatakan mendukung ya Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq dengan lantang dan tegas menyampaikan pidato pertamanya sebagai seorang pemimpin yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pemerintahan Islam. Apa isi pidatonya? Isi pidato yang disampaikan oleh beliau ya, tegas, lugas ya, mengandung makna
dan kesederhanaan dari pribadi Abu Bakar As-Siddiq, di mana isi pidatonya, wahai kaum muslimin, kalian telah berbaiat kepadaku, sesungguhnya aku bukanlah orang yang berbaik, bukan orang terbaik di antara kalian, tetapi aku akan menjaga amanah dan kepercayaan yang telah kalian berikan kepadaku. Jika aku mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah aku. Sebaliknya, jika aku menyimpang dari keduanya, luruskanlah aku. Kebenaran adalah kejujuran dan kebohongan adalah ketidakjujuran. Orang yang paling kuat dalam pandanganku adalah orang-orang yang paling lemah di antara kalian. Aku akan menjamin hak-hak mereka. Adapun orang yang paling lemah menurut pandanganku adalah orang yang paling kuat di antara kalian, dan aku akan mengambil sebagian dari hak-hak mereka sebagai zakatnya. Nah, pidato Abu Bakar Siddiq yang penuh dengan ketegasan ini, ya, beliau seorang yang rendah hati, yang berakhlak mulia, ya. Kata-katanya yang lemah lembut ini namun tegas, mengajak rakyat kepada kebaikan dan mau menerima kritikan. Jadi seorang pemimpin itu harus mau menerima kritikan jika kita salah, ya. Hikmah dari pidato Abu Bakar seperti itu. Mengajak orang untuk selalu berbuat baik kepada sesama, kepada orang yang memerlukan bantuan. Nah, itulah keterangan tentang Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah, ya. Selanjutnya nanti ada Umar, Utsman, Ali. Mereka ini adalah khulafaur rasyidin, ya, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, untuk tugasnya silahkan kalian menulis kembali pidato yang disampaikan oleh Abu Bakar melalui menggunakan kertas karton, ya. Nah, boleh kalian menulisnya dengan pulpen berwarna-warni atau dengan pensil warna-warni agar lebih terlihat. Setelah itu nanti kalian foto hasilnya, ya, dan juga dihafalkan, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Dan untuk tugas hafalannya boleh menyusul, ya. Pak Arif kasih waktu sampai hari Minggu, ya. Tetapi kalau tugas untuk menulis pidato yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Pak Arif tunggu sampai nanti malam, ya. Silakan kalian tulis, berkreasi dengan tulisan kalian yang bagus dengan menggunakan kertas karton, ya, agar lebih menarik, dengan pensil yang berwarna-warni. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.